Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos bersama saya Tika Darmawan tentunya. Dan seperti biasa juga di Dapur Medsos kita selalu menghadirkan para bintang tamu yang luar biasa, punya cerita yang cukup dan sangat menarik untuk kita ulik ya. Seperti hari ini, nah kita sudah kedatangan seorang, kita bilangnya apa ya, ini bird watcher. Wah, kita sapa dulu ya. Ada Bang Agus Nursa. Assalamualaikum Ya, Bang. Waalaikumsalam Tika. Wah, ini mungkin udah nggak asing gitu ya. Kenapa nggak asing? Karena ini adalah kali kedua ya Bang. Ya, Kali kedua Bang Agus hadir di Dapur Medsos. Bang Agus, kita sebutnya mau disebut apa nih Bang Agus? Nah, tukang ngintai burung ya atau apa nih kita sebutnya? Biasanya disebut pengamat burung aja. Pengamat burung ya. Oke. Nah, ini kan salah satu profesi ya kita bilangnya juga ya. Ya, salah satunya ya. Profesi yang nggak semua orang jalani gitu ya, nggak semua orang memilih untuk ada di profesi ini. Tapi ini kan untuk kita yang biasa suka ngelihat gambar atau juga foto-foto burung di satu buku misalnya gitu kan, selama ini kita cuma tahu ya udah ini fotonya bagus, gambarnya bagus gitu. Ternyata ada orang-orang seperti Bang Agus di balik itu semua ya. Bang Agus, boleh dong kita ulang sedikit ya. Bang Agus sudah menjalani profesi ini berapa lama? Wow, berapa lama ya? Startnya mulai dari tahun 2007. 2007. 2007. Oke, sampai ke tahun ini berarti berapa tuh, belasan udah ya Bang berarti? Iya, ada belasan ya. Ya. Udah 17 tahun kali ya. Sekitar itu ya. Iya, luar biasa. Berarti udah selama itu juga. Dan di episode yang lalu Bang Agus hadir ke sini, kita membahas satu buku yang Bang Agus bikin juga bersama teman-teman yang lain ya waktu itu ya. Asia Tenggara ya. Asia Tenggara. Nah, itu isinya adalah apa sih? Foto-foto, informasi ya tentang burung-burung yang ada di Asia Tenggara. Nah, itu yang memang buku yang isinya lokasi untuk bisa mengamati untuk wisata burung yang paling populer di Asia Tenggara. Oke, wisata burung ya, yang paling populer di Asia Tenggara. Nah, hari ini Bang Agus hadir dengan buku baru ya, yang dibikin juga sama Bang Agus, ditulis sama Bang Agus juga. Itu khusus untuk wisata burung juga ini Bang? Iya, wisata burung juga untuk daerah Gayo Alas. Nah, kita mau ini bedah buku ya judulnya. Kita mau bahas buku barunya Bang Agus nih. Di sini udah ada yang Tika pegang. Nah, ini buku Discover Wildlife Gayo Alas. Tuh. Nah, ini dari covernya aja ya kita udah sebenarnya sangat tertarik mau lihat isi dalamnya. Apalagi memang orang-orang yang hobi ya di bagian ini gitu ya, kayak suka juga gitu ya mengamati atau juga lihat jenis-jenis burung gitu. Iya. Bang Agus, cerita dulu deh, buku ini dibikin kapan nih? Ya, buku ini dibikin tahun lalu nih di Desember lah selesainya kan kegiatan yang kita buat itu lumayan panjang juga sih untuk proses untuk buatnya. Kita melakukan kegiatan survei juga di hutan umum saja, di tempat lokasi wisata umum di daerah Gayo Luwes dan Aceh Tenggara. Oke, tapi awalnya ide bikin buku kayak gini tuh dari siapa idenya? Idenya dari kita juga. Oke. Jadi kita bergerak kan seringnya masuk keluar hutan. Kita sering ketika masuk ke dalam hutan itu kan ada transisi itu di desa gitu ya. Jadi di desa kita juga ada nginap di rumah-rumah warga, kemudian ada juga di guest house atau homestay yang lokasi wisata di dekat hutan gitu kan. Nah, jadi berdasarkan itu juga jadi kita ada komunikasi dengan tamu-tamu di sana, seperti misalnya di Ketambe ya. Di Ketambe itu kan pada umumnya wisatawan asing datang ke situ. Itu jadi wisatawan mancanegara datang ke sana, mereka target utamanya sih memang untuk melihat orang hutan. Untuk melihat orang hutan, kemudian juga ada melihat satwa-satwa lainnya gitu. Jadi kita komunikasi panjang lebar dan banyak orang lah kita komunikasi, termasuk karena kebetulan saya kan sudah ada kegiatan wisata burung di Aceh gitu kan.
yang mengcover wilayah Aceh secara umumnya. Jadi kita ada pengalaman-pengalaman itu juga kita sharing ke tamu-tamu gitu. Nah ternyata tamu yang kita wawancarai, diskusi gitu, nah mereka ternyata tertarik untuk semua, bukan hanya orang hutan sebenarnya. Iya, ternyata tertarik semua. Hanya saja lokasi wisata ini kan dia butuh bahan interpretasi yang komplit gitu ya. Jadi apa yang ada disajikan di informasi sebelum mereka datang itu menjadi bagian acuan untuk kenapa sih aku harus kesini gitu kan. Jangan udah datang tiba-tiba terus kita mau nyari apa nih di sini gitu ya, mau lihat kan apa sih sebenarnya gitu. Jadi salah satu memang kalau daya tariknya itu orang hutan itu karena memang endemik Sumatera gitu ya, memang hanya ada di Pulau Sumatera spesies itu, dan yang liar yang gampang dijumpai memang di Ketambi. Di tempat lain walaupun ada, tetapi yang ada yang memang sudah terlalu habituasi dengan masyarakat gitu ya, ada bahkan ada yang diberi makanan supaya datang gitu. Kalau ini enggak, di Ketambi itu memang pure dia liar gitu ya. Jadi orang tertarik untuk lihat itu. Iya, lebih penasaran ya karena nunggu juga gitu karena kan. Dia berproses gitu. Jadi setelah wawancara itu ya kita akhirnya wah ini menarik nih kalau misalnya kita buat buku untuk itu. Nah, karena kendala dari kegiatan wisata juga di sana ternyata bukan bukan tidak bisa menunjukkan spesies-spesies gitu. Tetapi mereka tidak tahu nama spesiesnya. Ya, nah habis itu bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ketika ada dalam kegiatan untuk melihat orang hutan itu kan prosesnya ada. Ada untuk dalam perjalanan ada lihat kodok lah, ada lihat burung lah, gitu, ada lihat reptil, ular dan lain-lain gitu kan. Tapi klasifikasi jenisnya ini nggak tahu. Gitu. Jadi itulah yang membuat Bang Agus dan juga beberapa teman-teman itu tadi. Ini teman-teman yang lain itu tergabung dalam satu komunitas kah atau memang ada orang-orang dari pemerintahan juga yang bergabung? Kita kan kalau untuk bikin ini kebetulan kita cuma 2 orang sih. Untuk penulisnya ya, tapi di dalam perjalanannya kita tim. Itu ada berapa ya? Kalau misalnya secara umumnya ada 6, tetapi secara teknis di lapangan mungkin ada sampai belasan kali ya. Karena kita kan dibantu sama masyarakat lokal juga. Kan ada di beberapa titik itu ya kita memang harus ada sama orang lokal, kalau kita nggak tahu nih. Kita juga nggak menguasai medan juga saat itu, walaupun mungkin udah keluar masuk hutan juga. Betul, ya, Bang Agus ya. Ngomongin lagi soal buku ini ya, dimana tadi Tika kan sebelum kita mulai udah sempat buka-buka dulu ya kan, baca-baca dulu ya kan. Nah ini ada yang menarik di sini, satu di halaman di halaman 7 ya. Ini bikin penasaran juga. Jadi ada satu apa sih Bang ini namanya katak tanduk hidung panjang. Nah, ini tuh tadi sampai nanya ke Bang Agus ini beneran? Ini daun gitu? Iya ini daun kata Bang Agus gitu kan. Terus dia lihat lagi, oh ternyata ini benar-benar hewan yang bentuknya tuh warna dan bentuknya tuh menyerupai daun di hutan Bang, daun kering ya Bang. Iya, ini menarik. Kenapa sih bisa dapet dia gitu? Maksudnya kayak itu bukan daun, itu katak gitu. Kenapa bisa tahu gitu? Jadi makanya kita di dalam proses perjalanan, ya kan, dalam nge-trek itu di jalur trek itu sebenarnya memang potensi untuk kita melihat satwa tuh banyak sekali. Gitu. Bahkan ada belalang itu yang bisa menyerupai pohon juga, gitu ya. Jadi memang benar-benar harus jeli banget ya. Harus jeli kita. Jadi kamuflasenya satwa liar itu menarik gitu sebenarnya. Dan hutan kita juga dengan kondisi pohon-pohonnya juga unik ya, kemudian juga satwa juga banyak yang unik juga. Nah itulah yang membuat dalam satu jalur trek untuk lihat orang hutan saja itu sebenarnya banyak yang bisa dilihat yang lain gitu tapi ya. Sayangnya ini potensi ini
yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi itu sebenarnya kan bahan utama jadi interpretasi wisatanya. Gitu. Jadi itu juga menjual untuk menjustifikasi kalau ke Aceh itu ke hutan itu ada ini gitu. Jadi kalau mau lihat orang hutan tuh nggak melulu jalan lurus, ngetrek misalnya nggak ada apa-apa kiri kanan gitu ya. Juga di bawahnya. Gitu. Salah satunya ada katak tadi. Gitu, iya benar. Waktu pas kita jalan itu kataknya ya tetap kalau misalnya ada orang kan atau apa yang asing pasti dia kan merasa itu ya dia harus survive yang jangan terinjak mungkin kan. Dia agak melompat. Nah, yang saat itu memang kita dibutuhkan apa ya sensitivitas juga kita gitu kan. Jadi waktu pas ada yang bergerak gitu ya kita insting kita harus main terus apa dia bergerak gitu. Dia memang harus gercep juga, nggak bisa kayak udah paling daun jatuh gitu. Nggak gitu juga ya. Iya tapi sebenarnya ini kan kayak di buku ini sendiri ada berapa jenis hewan Bang yang akhirnya dikumpulin jadi satu buku gini. Iya. Nah ini kalau totalnya saya nggak tahu ya ada berapa tapi banyak ini kalau kita lihat ini kan lumayan banyak gitu ya. Nah untuk mengeksplor hutan mendapatkan foto-foto hewan-hewan ini gitu ya itu dan juga mencari materinya gitu sebenarnya butuh berapa lama sih Bang untuk bikin ini semua gitu? Kalau untuk kita buat buku ya sebenarnya tergantung waktu yang diberikan dan ini sebenarnya kan untuk buku ini saja sebenarnya ini masih banyak foto yang tidak masuk ke dalam bingkai. Gitu. Jadi masih banyak sih sebenarnya spesies yang ada. Tapi cukup karena kebetulan dari buku ini sendiri keterbatasan juga sih. Kita dari sisi seharusnya bisa sampai nggak salah saya 150 spesies kayaknya. 150 spesies. Ya, seharusnya bisa masuk. Tapi karena dari lembaran yang tidak mencukupi gitu kan. Jadi akhirnya ya nggak tercampur semua. Gitu. Tapi untuk ngumpulin foto-foto ini semua berapa lama sih Bang? Dibutuhkan waktu berapa lama gitu kira-kira? Kalau untuk di buku ini saja sebenarnya kalau dalam waktu seminggu 2 minggu itu cukup. Tetapi kan tingkat kita untuk di lapangan lucknya keberuntungan kita kan nggak selalu ya. Karena dalam prosesnya itu kita ada hujan, ya kan kadang mendungnya terlalu gelap gitu kan. Jadi ya kita butuh momen juga gitu. Jadi kadang satu spesies yang kita target saja itu bisa 1 atau 2 hari gitu. Tapi kalau misalnya lagi beruntung 2 hari bisa tercover semua. Waduh. Iya, ini Bang Agus pernah mention juga pernah bilang bahwa masuk hutan itu hari ini dan besok itu bisa beda. Iya kan gitu. Nah, jadi mungkin itu juga ya. Kita nggak bisa kayak perkirakan. Oke, ini untuk ngumpulin foto-foto ini bisalah seminggu gitu ya. Berarti memang berjalan aja gitu ya. Berjalan aja. Karena kan satu sisi dari hutan sendiri kan menyediakan pakan untuk satwa nih, burung juga kan. Jadi kita juga melihat dari musim pohonnya berbuahnya itu kapan. Sampai yang kayak gitu ya. Jadi kan ketika kita lihat pohon yang berbuah otomatis ada burung yang makan buahnya. Itu kan ada hewan lain termasuk orang hutan juga kan makan buah juga. Jadi kita lihat di dalam satu pohon itu bisa banyak spesies. Makanya saya bilang tadi bisa jadi dalam 1-2 hari ini dapat semua. Di samping itu menariknya kan kalau di pohon yang berbuah itu yang ngambil buah itu kan burung itu nggak diambil satu langsung petelan juga. Petik satu jatuh yang 2 gitu. Nah di bawahnya juga ada burung-burung juga. Gitu. Jadi ada ayam-ayaman gitu kan. Jadi ada juga hewan lain lah di bawahnya. Jadi dengan jarak tertentu kita juga harus mengatur atur jarak untuk bisa melihat yang di atas sama yang di bawah. Oh iya benar, harus bisa dua-duanya dapet ya. Gimana ceritanya kalau cuma sendiri tuh masuk hutannya? Aduh. Tapi Bang paling banyak di wilayah mana nih spesies yang ada di dalam buku ini? Yang kalau di buku ini memang lebih banyak di wilayah di Ketambe sama di daerah Ise-Ise ya. Ise-Ise. Di Gaya Luas itu kan ada jalur Ise-Ise. Menuju ke Kutacane sana ya. Di situ. Jadi di pinggiran jalan itu saja kita sudah bisa banyak menemukan jenis burung sih di situ. Dan itu masih kawasan Loser juga? Iya. Masih kawasan ekosistem Loser.
Oke. Karena ini kita senang buku ini bukan membahas Gunung Losernya, tidak, tetapi hanya sebagai panduan umum untuk wisata di Satwa Liar. Oke. Menarik sih. Ini kan sebenarnya dibikin juga untuk bisa jadi pedoman ketika wisatawan gitu ya, yang mau wisata burung atau juga wisata orangutan gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya pasarnya, nah ini wisatawannya ini itu memang dari kita, dari orang Indonesia juga, orang Aceh juga, atau memang banyakan dari negara luar, Bang? Iya, kalau untuk wisatawan memang lebih banyak orang luar sih. Karena mungkin mereka sudah lebih lebih interest ya untuk menghargai alam, menghargai lingkungan, menghargai isinya kan. Jadi mereka memang ingin melihat ya native endemiknya satwa gitu ya, memang kalau di negara dia nggak ada gitu. Nah, jadi kalau Indonesia ini kan bisa dibilang negara yang terkaya juga biodiversitinya, kalau nggak salah yang keempat ya gitu. Jadi kan untuk mereka kemari itu dari Sumatera, ujungnya dari Aceh hingga ke Papua sana kan banyak yang bisa dilihat gitu. Jadi itu yang membuat mereka juga menarik untuk menjelajah Indonesia gitu. Berarti wisatawan yang datang itu rata-rata peneliti juga. Bukan, atau ya udah wisatawan umum? Enggak, wisatawan. Memang wisatawan umum aja gitu. Wisatawan. Nah, jadi ya mungkin bagi kita asumsi kita ya mereka tuh meneliti, tapi enggak gitu. Jadi walaupun mereka membawa peralatan kamera atau teropong, sekarang kan kita masuk ke wilayah Indonesia kan ada izin-izin tertentu ya. Ketika meneliti itu berarti sama dengan harus ada komunikasi dengan badan riset nasional gitu. Jadi itu harus ada komunikasi. Tapi kalau misalnya tidak, wisatawan dia memang ya izin wisata gitu. Jadi pisahnya visa wisata gitu. Gitu. Jadi datang cuma lihat aja. Bahkan ada yang datang itu nggak foto. Dia cuma buat teropong doang. Jadi benar-benar menikmati gitu ya, benar-benar mengamati. Betul sekali. Jadi tidak seperti orang pikir ada bawa peralatan kamera udah meneliti, tapi mereka memang ada yang cukup mengabadikan aja. Bahkan kemarin kebetulan kita juga ada tamu ya, jadi luar negeri juga yang seumurnya sekitar 82 tahun umurnya. 82 tahun? Ya. Wow. Ini lagi jalan, masih di lokasi kan sama tim kita. Beliau udah datang, ini yang kedua. Tika keingat juga obrolan kita di episode yang lalu gitu ya, bahwa memang untuk Bang Agus kan juga punya kayak wisata ya apa sih kita bilangnya ya kayak jasa untuk mereka yang ingin wisata burung gitu ya, seperti travel lah, travel gitu. Nah itu kan wisatawan yang datang tuh rata-rata yang umurnya juga udah tua gitu ya, iya kan, yang memang kayak mereka tuh menikmati hidupnya dengan mengamati burung. Ya, jadi ini tamu yang kemarin ini memang uniknya apa? Yang kedua ini ada 2 spesies yang dia nggak jumpa waktu pas trip sebelumnya. Jadi ini dia kejar sekarang. Dia hanya 2 spesies itu aja targetnya. Biasanya kita melakukan pengamatan burung itu 4-5 hari, ini cuma 1 hari. Cuman karena memang kemarin juga satu spesies itu kita dapat, tapi tamunya nggak lihat sempurna. Gitu. Jadi dia pengen lihat besoknya lagi. Jadi hari ini lihat sekali lagi, nanti udah pulang. Menarik ya. Ini benar-benar kita nggak tahu ya, buat mereka ini memang kegiatan yang sangat mereka inginkan gitu ya, sangat bisa mungkin ya jadi healingnya mereka. Tapi Bang Agus ngelihat aktivitas Bang Agus yang selama ini kan juga sering nemenin wisatawan dari luar negeri gitu ya untuk bisa wisata burung. Nah sebenarnya mereka tahu informasi itu dari mana sih, bahwa di sini ada satwa yang unik, yang layak untuk bisa kita nikmati gitu perilakunya atau ya burung-burung endemik ini? Nah, kalau untuk wisatawan itu sebelum datang dia bisa melihat dari website. Website kita juga ada. Kemudian dari buku ya, buku yang kemarin itu yang lokasi terbaik wisata burung di Asia Tenggara. Itu salah satunya. Itu justifikasi paling kuat loh sebenarnya. Karena kan ketika dia sudah masuk dalam buku, justifikasinya jadi ini memang dianggap sah gitu ya. Tapi kalau misalnya di website bisa saja buat. Jadi itu justifikasinya. Kemudian dari trip report.
Jadi ada catatan apa ya? Dia seperti laporan, tapi bukan laporan untuk penelitian, bukan. Jadi ada aplikasinya sendiri untuk wisata burung atau kita pengamatan burung, itu ada aplikasinya. Jadi itu sedunia tuh memang ada aplikasi namanya eBird. Jadi aplikasi itu ketika kita jalan, apa yang kita lihat kita centang, klik aja gitu kan. Nah, kita lihat ini gitu. Nah, jadi berdasarkan catatan itu orang bisa lihat gitu, oh yang terakhir baru datang ke wilayah ini si ini, dia bisa lihat ini dia datang gitu dah. Oh, jadi kita bisa lihat track record orang. Iya, track record. Nah, jadi di satu lokasi yang sama, ketika ada orang datang, dia tinggal lihat lokasi ini siapa aja yang pernah pergi, apa yang dilihat gitu. Nah, itu justifikasi kuatnya juga. Oke, makanya mereka udah tahu ya harus ke Aceh bakal nyari burung apa gitu atau jadi mereka itu kan udah yakin tuh ketika ada datang. Nah, itu dia baru cek siapa sih guide-nya. Nah, dari situ baru dia confirm ke orangnya, lihat websitenya gitu, bahkan ke medsosnya gitu. Nah gitu, menarik sih. Jadi memang benar-benar mereka kesini tuh nggak yang rata-rata kayaknya nggak yang dengan tangan kosong juga. Maksudnya dalam artian nggak apa-apa datang aja dulu, nggak gitu ya. Tapi memang mereka prepare gitu ya. Tapi ada juga yang datang aja dulu. Ada juga. Ini barusan semalam ini belum saya balas emailnya. Iya, ini belum saya balas emailnya mungkin. Jadi apa namanya? Ya kita memang agak unik sih ini. Karena sebenarnya memang kalau wisata burung itu kan ini contohnya nih. Nah, wisata burung seharusnya prepare-nya panjang gitu. Tapi ini mungkin ada katakanlah kerja mungkin ya di sini gitu kan. Jadi baru teringat ada waktu 1 hari ini gitu. Ini contohnya kayak ini benar. Baru semalam. Iya benar-benar belum dibalas lagi gitu ya. Ya kayaknya kayak kalau kita ngelihat isi emailnya ya kayak dia mungkin ada kerjaan di sini gitu ya. Jadi punya free 1 hari gitu. Gimana kalau kita manfaatin dengan mengamati burung gitu ya. Tapi memang apa ya, menariknya orang-orang atau juga wisatawan yang hadir ini memang udah tahu harus nyari guide-nya kemana. Kayaknya memang Bang Agus sendiri ya di ada sini. Beberapa sekarang. Oh, ada beberapa. Ada. Jadi dulu kan kita ada tim juga kan. Cuman tim kita ada pecah gitu kan. Dia buat baru gitu ada juga. Jadi kalau dulu memang ya bareng teman-teman juga. Memang kalau pertamanya sih saya sih kayaknya. Nah, kayaknya gitu ya kan, waktu beberapa waktu lalu kita ngobrol juga kan masih Bang Agus saat itu ya. Bang Agus, kalau kita lihat lagi di buku ini, untuk nama-nama burung endemik ini yang ada di dalam buku itu kan menamakan jenis nama burung-burung ini tuh berdasarkan apa gitu. Nah kayak tadi tuh sempat Tika baca misalnya namanya aneh-aneh lagi gitu ya. Mudah-mudahan nggak salah sebut ya. Kita coba satu ya. Di sini misalnya ada berinji rambut tunggir. Nah ya kan. Terus ada juga nama-nama ininya ya. Nah ini misalnya nih Bang Agus dapat nih satu gitu kan. Nah ini dia nih jenisnya gitu ya. Ini ada merbah mata merah misalnya. Nah ini taunya tuh dari mana sih Bang Agus? Kalau identifikasi untuk spesies burung ini kita ada panduannya. Kalau ada dari sisi panduannya. buku ini sendiri memang sudah ada di referensinya di Burung Indonesian Archipelago. Itu buku yang bisa dibilang saat ini menjadi panutan kita gitu. Jadi kitabnya untuk burung di situ. Ingat ya kitabnya ada nih ya. Gitu. Berdasarkan itu ya kita identifikasi, kita lihat sama ya kan dari sisi spesiesnya, baru kita masukkan ke dalam tulisan di dalam buku ini. Dan di situ juga memang sudah ada bahasa Indonesianya juga. Jadi ada 2 edisi yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di buku itu. Jadi kita tinggal pilih aja gitu sesuai itu. Jadi tidak bisa saya namakan juga di luar buku itu. Kecuali nanti kalau misalnya ada tingkat lanjut, kita memang ada rencana untuk buat buku burung yang ada bahasa Acehnya. Gitu. Tapi ini pun juga harus seperti harus buat workshop dulu ya. Karena beda daerah beda nama gitu. Kita kan di Aceh ini etniknya banyak. Jadi misalnya nama di Gayo sama Aceh Pesisir sudah beda. Iya benar. Nah itu yang PR juga ya. Padahal burungnya sama. Iya benar. Iya sama lah kayak misalnya satu benda aja deh, kita nggak usah jauh-jauh benda yang kalau di Banda Aceh sebutannya beda, di Gayo sebutannya beda, di Pidi tadi mungkin sebutannya beda gitu ya. Jadi itu. Nah, ini sebenarnya untuk burung ini pun yang ada di sini juga, ini kan bukan hanya burung saja, gitu, dan spesies-spesies lain pun juga kita ada buku panduannya. Gitu. Jadi sebenarnya memang ya berdasarkan buku panduan tersebut ya berarti
Ini logika sok tahu Tika aja nih ya gitu. Di buku panduan itu berarti sudah mengcover hampir semua spesies burung atau juga hewan yang ada. Ya kalau di buku panduan ya, di buku panduan kan, tapi dia bukan digabung semua ya, kecuali ada memang ensiklopedia untuk wildlife. Itu ada memang, tapi kan ensiklopedia untuk wildlife itu bukan Indonesia saja. Gitu. Paling cuman kita bisa tahu dari sisi mungkin di sisi family atau genusnya. Sudah tahu kita kelompoknya apa, baru kita telah lagi ke spesies gitu. Jadi kalau misalnya kayak primata, ada buku Primata Indonesia. Khusus ya. Jadi masing-masing satu gitu. Tapi tetap itu adalah buku pedomannya gitu ya. Berarti kalau kayak buku pedoman gitu tuh Bang Agus, yang penulisnya atau juga yang ngumpulin semua ini tuh kita juga orang Indonesia? Ya, kalau untuk buku panduan burung itu khususnya itu orang luar. Orang luar ya ternyata ya. Mudah-mudahan Bang Agus pada akhirnya nanti next ya bisa bikin satu buku panduan juga ya Bang Agus ya. Mudah-mudahan ya. Iya, keliling Indonesia. Aceh, Indonesia dong, Aceh dulu. Aceh dulu baru nanti lanjut. Mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi Bang Agus ada rencana untuk itu. Rencana untuk itu ada. Ya. Selain proses memang. Selain memang tadi ya mau menamakan spesies ini dengan bahasa Aceh. Iya, karena kita sudah ada terdokumentasi sekitar 300 lebih ya spesies yang ada di Aceh. Itu jadi kita rencananya itu kita bukukan untuk sebagai justifikasi juga. Itu memang sudah ada di Aceh gitu. Nah sebenarnya hadirnya buku ini tujuannya apa sih Bang Agus, selain memang mungkin bisa jadi pedoman gitu kan. Pesan apa sebenarnya yang mau disampaikan Kak dengan adanya buku ini? Ini sebenarnya balik lagi seperti yang sudah saya bilang, justifikasi. Ya, ketika kita cerita tanpa dasar itu kan bisa dibilang orang nggak begitu yakin. Gitu. Jadi wisatawan ketika datang dilihat buku ini, wow, discover wildlife Goyalas, dia baca gitu. Nah, pertama yang dilihat apanya? Covernya. Sebenarnya covernya ini bisa bercerita kita nih. Covernya. Covernya ini adalah spesies burung endemik Sumatera. Ini burungnya cantik gitu. Jadi ini bisa dibilang ujung-ujungnya gimana bisa lihatnya? Iya. Nah, gitu kan. Ini sih yang paling cantiknya gitu ditaruh di depan ya, jadi covernya ya. Nah, habis itu kita lihat lagi di sini ada kodok ya, ada orangutan gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat yang ini ya. Ini. Ini kedih. Nah, kedih ini juga endemik. Nah, gitu. Jadi kedih ini endemik, tapi sayangnya banyak orang nggak tahu, walaupun orang kita tahu ini kedih gitu. Tapi ini hanya ada di Sumatera bagian utara. Nah, jadi guide juga ada yang belum tahu. Gitu. Ternyata ya. Jadi ketika ada panduan ini, dia bisa justifikasi. Ini kan memang kalau untuk orang awam kayak Tika nih ya, kedih ini juga ya sama-sama aja kali sama monyet gitu ya kan, atau spesies yang mirip gitu ya. Kalau untuk orang awam ternyata memang ini dia ya seperti yang Bagus bilang, dan di sini juga tertulis ya gitu informasinya bahwa kedih ini memang hewan endemik di utara Sumatera Indonesia. Kalau di primata ini disebut rengkah di Aceh. Gitu ya, dan juga kedih di Alas. Nah, ini menarik ya. Jadi informasinya juga cukup jelas gitu ya. Jadi ya bisa tersampaikan lah ya informasinya gitu ya. Terus juga kita melihat di sini kan kayak ada beberapa ini ada owa serudung. Nah, ini owa ini kan primata juga ya, Bang ya. Yang tersebar ternyata mulai dari Laos, Myanmar, Thailand bahkan. Wow. Jadi sebenarnya buku ini bisa jadi buku edukasi juga ya Bang untuk anak-anak. Tepat sekali, bisa. Ya, ini nggak usah anak-anak, Tika aja juga bacanya, ternyata gitu, ternyata ini gitu ya. Nah kalau ini beruk, beruk ini menarik nih. Ini kan juga yang sering kita jumpai di Selawah, ada nggak sih Bang? Ya kan? Ya di Selawah ya. Tuh, ini juga ada. Ternyata tersebar juga di wilayah Thailand, terus Malaysia. Nah, jadi nggak semuanya itu
kita bilang itu monyet gitu ya, itu orangutan, ternyata nggak semuanya loh gitu. Seperti contoh ini. Nah ini ada laba-laba lumut ini. Nah ini kalau kita lihat lagi ya, kalau kita nggak lihat dengan teliti, nggak jeli, ini nggak tahu nih laba-laba. Kan Bang, dia kayak lumut aja. Lumut, iya benar. Itu awal yang kita jumpa di batang pohon. Oke. Backgroundnya memang lumut. Oh iya benar-benar. Jadi kaki-kakinya itu juga menyerupai lumut, warnanya. Iya, persis. Wow. Kalian harus baca buku ini ya. Harus. Kalau mau baca buku ini, nah kalau untuk mau ya lihat semua isinya tuh di mana sih Bang? Apakah dijual? Memang diproduksi di Disbud Par Aceh. Oke, Disbud Par Aceh ya. Oke, jadi memang disponsori juga ya nih Bang ya, benar-benar Disbud Par Aceh peduli juga nih dengan hal yang seperti ini gitu. Ternyata wah menarik ya, ini laba-laba ini bener nih, dia baru lihat lagi. Karena tadi kan dia nih nyatu dengan orangutan di sini ya, di satu halaman dengan orangutan dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya terus di sini kita bisa lihat, kita buktikan bahwasannya butuh untuk apa ya? Kita bisa lihat kiri dan kanan. Iya, benar. Jadi kita lihat nih waktu pas ada ada satwa di dalam di batang pohon saja, itu kita harus bisa identifikasi. Kayak bunglon aja kan dia bisa menyerupai. Iya. Dan di sini kan juga ada nih, ada bunglon juga kita taruh di sesi ini. Di mana ya? Nah ini ada bunglon mata biru. Ini kan? Oh iya, pakai soft lens guys. Mata biru, wow. Nah jadi untuk kita bisa lihat ini juga susah sebenarnya kalau di dalam hutan. Oke, tapi bisa didapat sama teman-teman Bang Agus dan juga Bang Agus gitu ya. Ini udah kayaknya teman-teman Bang Agus dan juga tim itu untuk mengidentifikasi hewan-hewan ini memang udah terbiasa aja gitu ya. Nggak juga sih kalau untuk hewan selain burung ya, tapi kalau untuk burung mungkin iyalah. Oke, tapi kalau untuk ini juga ternyata harus ada sesuatu nih gitu ya. Oke. Insting juga pokoknya ketika ada yang bergerak itu anggap aja itu sesuatu. Oh oke. Walaupun daun jatuh. Oh ya karena kita nggak tahu ya. Gitu. Karena kan kalau sepintas kalau kita lihat ada yang jatuh seperti daun, mungkin bisa jadi ada katakanlah kayak tupai terbang misalnya, atau burung melompat gitu kan, atau hinggap-hinggap sana hinggap sini kan dia. Oke, tapi sebenarnya memang buku ini bagus banget nih kalau diperkenalkan ke sekolah-sekolah gitu. Iya. Bang Agus sambil minum deh ya, sambil minum. Nah, boleh minum dulu. Siap. Ya kan, biar makin santai gitu ya. Silakan Bang Agus. Oke, terima kasih. Iya. Nah ini kalau kita lihat kayaknya memang kalau diperkenalkan ke sekolah-sekolah mungkin jadi jadi satu informasi baru juga untuk anak-anak sekolah gitu, dimana selama ini mungkin yang mereka tahu kan cuman beberapa jenis burung gitu ya. Kalau sedangkan di sini kan ya adalah spesies-spesies lain gitu ya. Terus juga kayak gini ragam satwa liar di Gayo Alas gitu. Ternyata ada apa aja gitu kan. Karena memang mungkin buku ini kan juga ada peran pemerintah lah ya di sini gitu. Maksudnya ada kaitannya dengan dinas gitu. Mungkin bisa kali ya Bang Agus ya kalau. Ya bisa saja gitu. Karena kan ini buku ini udah jelas-jelas membuktikan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah kita gitu kan. Jadi untuk dia bisa terus ada, otomatis kita harus mengenal dulu nih. Setelah ada, ini mau gimana gitu, diproteksikah atau dibiarin saja atau menjadi potensi wisata untuk bisa menghasilkan dan lain-lain. Nah jadi supaya ini bisa berlanjut terus, paling tidak anak-anak itu sudah bisa dipupuk untuk mengetahui ini, sudah bangga dulu dengan ini. Iya benar-benar di sini ada loh gitu ya. Karena dalam proses ini juga kita kebetulan hari itu saat pergi tadi kan saya ada komunikasi itu ada sama orang mancanegara gitu kan. Jadi wisata mancanegara tuh jadinya tertarik ikut masuk dalam tim untuk mengamati, karena dia merasa ya daripada saya lihat cuma orang hutan doang gitu. Gitu. Jadi boleh nggak saya join gitu ya? Ya udah gitu. Boleh, tapi dengan catatan kalian boleh join tapi nanti juga masuk dalam ini ya, kontribusi di dalam buku ya gitu. Makanya di dalam prosesnya kita akhirnya ini nih kalau bisa nampak gitu kan.
Oke. Jadi ada foto mereka juga ya. Ini ada wisatawan dari Alaska kebetulan. Oke. Dan ini kalau teman-teman bisa lihat ini memang tuh wajahnya excited banget kayak orang wah ada itu gitu ya kan. Tepat sekali. Iya jadi, kan. Jadi mereka akhirnya merasa beruntung gitu karena bisa lihat apa yang seharusnya yang mereka tahu gitu dalam perjalanan gitu. Yang biasa cuman katanya tadi targetnya hanya oleh orang hutan. Gitu. Itu ada satwa lain ya, tapi dia nggak tahu nama spesifiknya. Tapi ketika jalan sama kita, itu catatan wisata dia tuh dia ini penuh gitu. Nah, gitu. Jadi bahkan yang guide yang sudah janjian sama dia, akhirnya lebih fokusnya ke saya gitu. Malah beralih ya. Iya gitu. Nah itu satu sisi itulah membuktikan akhirnya kawan-kawan di sana yakin percaya ini sebenarnya kita butuh ini. Gitu. Buku ini sebenarnya yang diperlukan. Bahkan kalau bisa ada pelatihan secara khusus untuk identifikasi spesies ya. Gitu. Jadi bagaimana trik kan ini ada buku ini bisa dibilang ya umum lah kalau misalnya di siang hari gitu kan. Nah tapi pada sebenarnya kita ada night birdingnya juga untuk burung malam hari mungkin bisa dilihat. Jadi bagaimana sih trik untuk melihat burung hantu misalnya? Iya benar. Selain matanya aja yang kelihatan ya kan. Malam lagi ya kan matanya doang yang kelihatan. Jadi untuk bisa kita melihat ini itu kan prosesnya juga ada, triknya juga ada. Iya. Jadi jangan sampai juga ketika kita mau melihat hewan nokturnal atau malam hari itu bisa mengganggu habitat dia juga atau proses dia misalnya hunting untuk cari makan. Tapi nggak boleh ganggu itu ya berarti ya. Oke. Jadi trik-triknya ada gitu kan. Dan itulah gunanya guide di situ, ya kan. Jadi ini ya bagi saya menarik dan ini hanya sebagian loh, ini cuma beberapa spesies padahal ada masih banyak burung lain. Oke, berarti kalau memang mau hunting gitu bawa buku ini juga dong. Ya, sebagian ya untuk mereka yang tapi nggak perlu bawa juga nggak apa-apa karena kan yang paling penting catatan dari sisi apa yang kita ngamatin, apalagi kalau misalnya ada kamera ya. Karena resiko bawa buku ke hutan juga ada. Ya mana tahu mungkin kayak mau langsung bandingin gitu. Ini tapi ada. Ini gitu. Ada ya. Oke. Nah tapi kan buku ini sendiri kan nggak dicetak untuk publik ya, Bang? Ini memang dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh. Jadi kalau untuk ini memang di Disbudpar Aceh yang ada. Oke, jadi sebenarnya terbatas juga ya. Iya. Cuman sayang nggak sih? Ya sayang dong ya. Dibilang terbatasnya sayang, iya sih. Iya sayang karena mungkin gini dalam hal jadi apa ya untuk kita atau juga anak-anak atau orang luas gitu untuk mengenal endemik satwa endemik Aceh itu jadi ya kita harus kesana dulu gitu kan. Maksudnya untuk nge-reach dia itu harus nggak kita tuh harusnya bisa jumpain di perpustakaan mungkin gitu ya. Mungkin nanti kedepannya akan ada mungkin. Mudah-mudahan ya. Tapi ini memang kita justifikasi tadi untuk di guide-nya sendiri kita nanti sudah bagus, kan udah banyak yang informatif. Wisatawannya juga udah makin ini akhirnya juga mudah-mudahan nanti bisa masuk ke tingkat pendidikan ya minimal di lokal lah. Iya benar ya. Ini kan pelajaran sains mungkin atau apapun gitu ya untuk bisa tahu mungkin ini. Paling tidak mungkin ada mata pelajaran khusus kan ada tuh materi lokal ya. Materi lokal, iya benar. Muatan lokal itu bisa masuk. Iya benar ya karena memang sebenarnya kalau dari kecil atau dari SD misalnya ya udah kita cekokin anak-anaknya sini pasti tertarik gitu karena kan ternyata ada yang bentuknya kayak gini gitu ya. Minimal biologi lapangan lah. Iya biologi lapangan lah ya. Tapi buku ini sendiri sebenarnya dicetak berapa banyak sih Bang? Wah itu saya nggak tahu itu jumlahnya berapa. Oke. Tapi ya tetap kayak terbatas lah. Terbatas ya. Oke. Dan belum bisa didapat di toko buku juga ya. Belum. Oke. Jadi memang ini adanya di Disbudpar Aceh gitu ya. Berarti bisa dibilang buku ini adalah buku pertama untuk satwa endemik Aceh yang dibuat bersama dinas juga. Mungkin ya saya nggak tahu juga. Tapi ya syukur juga difasilitasi sama pemerintah Aceh itu ya. Artinya mereka peduli gitu ya. Iya karena ini tantangannya kita untuk bisa masuk ke pasar internasional juga dengan item wisata yang baru gitu. Karena wisatawan untuk ke alam ini wisata macam negara memang betul-betul sekarang udah mulai banyak tertarik untuk nah kalau misalnya lihat untuk satwa-satwa yang endemik itu hanya ada di wilayah tertentu kan. Tapi kalau misalnya yang dibangun sama manusia ya kapan aja bisa lihat. Iya benar. Nggak
ya nggak menantang gitu ya. Tapi berarti kalau tadi Bang Agus bilang sebenarnya ada lebih dari 150-an spesies sebenarnya, tapi di buku ini terbatas, bisa berarti ada jilid 2-nya. Mudah-mudahan ya. Saya berharap memang terus ada gitu, karena beda kawasan beda sih sebenarnya. Misalnya di itu kan ketinggian di daerah Aceh Tenggara itu mungkin sekitar Ketambe itu sekitar 600 meter ke atas gitu, dari permukaan laut. Jadi ketika di Ise-Ise itu juga sekitar 1000 ke atas, 1000 meter ke atas itu. Jadi itu variasi juga beda-beda. Karena spesies itu dia ketika di 800 ke bawah sama 800 meter ke atas itu beda spesies. Itu penyebabnya apa Bang? Emang ada burung yang nggak bisa terbang lebih tinggi atau dia memang mainnya di sini atau dia mainnya di atas? Apa ya, dari sisi perilaku habitat yang sesuai memang di situ. Jadi dia menyesuaikan diri ya. Dia memang sudah terseleksi sama alam mungkin. Jadi dia hanya hidupnya di ketinggian tertentu gitu. Jadi ketika kita misalnya bisa eksplor wilayah lain, misalnya di Pulau Simelu misalnya, itu bisa jadi satu buku sendiri lebih bagus. Karena di sana juga ada endemik sendiri di pulau itu. Jadi masih banyak sih potensinya. Di Aceh itu yang bisa jadi bahan. Apalagi kita buat secara holistik kayak gini. Jadi bukan hanya burung saja. Hampir semua lah ya gitu. Pengennya ada di setiap daerah ya Bang ya. Kita tunggu loh nih. Kita nunggu loh Bang Agus menghasilkan atau juga nulis lagi buku-buku. Mudah-mudahan ada kesempatan. Ada sponsor. Ini juga kesempatannya yang susah ya. Sponsor bisa dicari ya. Kesempatannya ini ya, sibuk banget soalnya ya Bang Agus. Tapi seringnya eksplornya di mana sih Bang Agus kalau untuk ya wisata burung, atau mungkin untuk wisata udah ada nih tracknya. Tapi kalau untuk Bang Agusnya sendiri yang eksplor, oke kita coba ke sini nih yang belum gitu. Udah kemana aja sih Bang? Sebenarnya kalau kemana aja itu udah hampir semua ya. Hampir semua. Tapi untuk wilayah spesifik tertentu yang belum semua. Misalnya ke Gunung Loser, kalau semua orang tahu Gunung Loser. Tapi saya belum pernah ke puncak Losernya. Jadi pengennya ke sana sih. Tapi nggak tahu fisiknya kuat. Kuat ya. Karena selain beban kamera yang juga lumayan berat gitu kan, ditambah lagi beban hidup juga nambah ya beban hidup ya. Ya kita nggak boleh melupakan itu ya. Jadi sebenarnya kalau mau trekking gitu ya, yang harus kita pikirkan, kita juga bawa kamera itu tadi kan, dan kameranya juga kan lumayan ya gitu ya, panjang-panjang itu juga kan Bang. Nah jadi itu jadi sebenarnya orang-orang di balik ini semua tuh benar-benar luar biasa gitu. Jadi dengan bopong-bopong kamera ya, belum lagi beban hidup kata Bang Agus tadi gitu ya kan. Tapi ini semua tentunya untuk ya tujuannya kan memang untuk bisa memberikan pengetahuan, informasi gitu ya ke masyarakat gitu. Jadi harapan kita sih sebenarnya buku-buku kayak gini nih bisa dipublikasikan lebih luas gitu ya. Jadi semua orang tuh bisa tahu gitu, ternyata memang satwa endemik di Aceh tuh beragam sekali gitu. Jadi nggak cuman ada orang utan, terus juga yang kayak tadi ya, apalagi nih dari tadi Tika juga ngelihat ini, kayak lihat tapi takut tapi lihat gitu ya. Ini ada ular gadung Bang. Ini kan dia menyerupai daun banget ya. Dan itu ular paling umum sih. Ini tuh kayak Tika pernah ketemu ini gitu di semak-semak gitu kan, di semak-semak yang tiba-tiba dia bergerak gitu. Jadi kayak kita lagi di semak-semak gitu ya, ada daun-daun di belakangnya, tiba-tiba sudut dia bergerak itu. Terus lihat, yang mana ya, ini daun semua, rupanya dia dan menyerupai daun gitu. Dan dia sering juga itu kalau kita berdekatan dengan kawasan bukan di perkotaan ya, misalnya di pedesaan yang ada sedikit hutannya, dia memang sering kalau di pagar-pagar yang masih ada daun-daunnya bisa jadi ada di situ. Iya benar-benar. Ini dijumpai di Sabang waktu itu. Di Sabang, jadi memang benar. Ini kodok, ini katak ini aja Tika penasaran nih. Ini di mana sih Bang? Tadi di itu di Ketambe itu. Ini di Ketambe. Nah ini aja nih yang penasaran nih, kayaknya mungkin ada ketemu tapi nggak tahu itu dia ya. Saking bisa menyerupai banget loh ini kalau bisa dilihat ya di buku ini. Jadi memang tuh kita nih kan kirain daun ya, nih kirain daun kan, ternyata ini memang dia. Wah luar biasa nih ya kamuflasenya ini, harus belajar ini kita sama mereka ya untuk berkamuflase ya. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ya, ternyata harus pintar-pintar kamuflase ya Bang ya. Tapi Bang sebenarnya setelah belasan tahun menjalani profesi ini, apa sih tantangan terberatnya Bang?
Tantangan terberat sebenarnya dukungan aja sih. Dukungan. Dukungan itu ya semuanya lah, itu kan dukungannya gitu kan, baik dari keluarga, itu kan, waktu, termasuk finansial. Iya, itu juga harus kita pikirkan ya. Untuk ketemu semua spesies yang ada di sini kan itu tadi ya, seperti yang kita bilang tadi ya, nggak mudah. Tapi dari semua spesies yang ada nih, yang dalam buku ini, yang paling sulit diambil dokumennya tuh yang mana? Dokumentasinya tuh yang mana? Satwa yang mana tuh, Bang? Yang paling sulit dari semua yang ada di sini? Sebenarnya tingkat kesulitan itu sih sebenarnya hampir sama. Oke. Bedanya kepuasan sih yang menentukan kesulitannya. Jadi misalnya gini, di foto ini kan kalau kita lihat mungkin ya clear aja ya. Iya. Mungkin misalnya ya orang awam sih lihatnya clear ya. Fotonya kan ini tanpa ranting gitu kan. Dia kan tidak ada daun. Iya. Ya kan? Jadi tapi kan untuk dia proses bisa berdiri di sini itu kesempatannya hanya sebentar. Iya, benar. Gitu. Ya. Bisa aja dia berdiri di daun yang penuh daun gitu ya. Jadi dia lompat sana lompat sini. Iya, benar. Kan? Jadi untuk dapat momen dia dapat di situ sih sebenarnya. Jadi memang betul-betul kesempatan waktu kita tekan shutter itu betul-betul menentukan. Contoh yang paling saya senang ini. Ini kalau misalnya dilihat ya, ini lagi ngapain ini? Lagi santai banget. Santai banget ya. Angkat kaki sebelah lagi. Gitu. Lipat kaki sebelah. Jadi kalau kita nunggu momen seperti ini sebenarnya kesempatannya nggak selalu ada gitu. Jadi waktu pas kita dapat itu ya ini memang momen terbaik. Ya, disitulah sebenarnya bukan masalah kesulitan tuh ya. Kesempatannya yang terdapat. Makanya puas tidak kita, puas tadi ya. Oke. Berarti kadang-kadang saya pernah nggak sih Bang kayak kita dapat momen yang bagus banget nih, tapi hilang momen yang lain nih. Itu sering ya. Itu sering. Itu sering. Bahkan ada lupa memori ya, sepele. Mau marah tapi salah sendiri gitu ya. Ya itu memang karena satwa liar itu kan kita tidak bisa bilang kamu di sini ya, itu posisinya senyum ya. Gitu. Nggak bisa diarahkan ya. Posisinya nanti jangan di balik sinar matahari, ya. Jangan di sini, jangan di dekat daun gitu ya. Tatur lightingnya kayak gini. Nggak seperti itu. Jadi di situ sebenarnya ya, kompleksitasnya muncul gitu di situ. Jadi waktu pas kita melihat satwa liarnya, ini seperti ini kesempatannya ya. Jadi kadang-kadang kita lagi transfer memori. Iya. Ya kan datanya kita transfer di situ dia lewat. Aduh. Dan itu ada beberapa kali kita terjadi. Itu pedihnya luar biasa ya, Bang. Ya, itu betul. Sampai sekarang ada satu spesies yang sampai sekarang tuh yang saya sedih gitu. Tapi karena sering dapat kesempatan untuk lihat, tetapi nggak pernah dapat untuk foto. Oke. Dan kejadiannya pas 2 kali kejadian hal yang sama. Oke, ini penasarannya makin jadi kalau gitu ya. Jadi tapi untuk lihat dengan mata kepala itu sih udah pernah. Udah biasa udah berapa kali. Tapi nggak lagi kamera di tangan gitu ya, atau lagi dalam keadaan siap gitu ya. Yang paling sedihnya itu waktu pas dia terbang, saya bisa identifikasi dia terbang arahnya kemana dan memang pas lewat depan mata dan standby kameranya. Tapi memori tak ada. Aduh. Ya nggak tahu bilang sih, tapi ya itu sampai sekarang masih terngiang-ngiang tuh. Sampai sekarang masih terjadi nggak sih Bang insiden-insiden kayak ya gitu, kayak misalnya dalam pengambilan foto-foto satwa ini ya entah memori, lupa, cedera gitu pernah nggak sih Bang? Kok cedera ada. Ada ya. Itu biasa kalau masuk hutan tuh lecet-lecet itu biasa. Itu kan kalau misalnya di pergelangan sakit itu ya biasa lah. Itu udah paling sering pinggang ya. Umur juga sih ya Bang ya. Iya satunya itu. Karena kan trek kita itu yang nanjak gitu kan ya, bahkan juga. Kalau satwa tertentu dia lebih suka di lereng ya. Oh. Memang seperti terbing gitu tapi bukan tebing, tapi memang vegetasinya tuh padat tapi di posisi daerah itu memang curam gitu. Dan bahkan sering ayam-ayaman kayak gitu di situ juga.
mereka tahu tuh supaya nggak bisa dijangkau ya mungkin ya. Iya bisa jadi seperti iya, itu. Iya kan kayak insting itu dari hewan-hewan ini sendiri gitu ya. Tapi ya ini tantangan sendiri. Jadi ketika kita bisa lihat yang di tempat yang tidak sewajarnya, sebenarnya mungkin bisa jadi potensi spesiesnya lebih banyak di situ. Iya bisa jadi ya, karena mereka ngumpulnya di situ ya. Tapi untuk safety-nya sendiri itu benar-benar diutamakan nggak sih Bang? Maksudnya kadang-kadang kan saking kita mau dapet foto yang bagus gitu ya, kadang kita suka udah nggak apa-apa nih, bisa nih walaupun satu kaki berdiri, satu kaki nggak apa-apa gitu ya. Nah itu jadi sebenarnya kan kita itu harus ada logik juga ya. Karena kalau misalnya kita di hutan kita terlalu menggebu-gebu dengan ambisi kita gitu kan, pengen dapat yang terlalu bagus dan ini risiko sebenarnya kan di kita sendiri. Apalagi jarak di hutan itu kita masuk belum tentu ya dekat sama akses gitu. Jadi daripada kita di tim juga memberatkan tim sendiri, lebih bagus kita ya identifikasi lah yang mana layak atau tidak layak gitu kan, karena nanti ujung-ujungnya bukan hanya kita saja, kan orang lain juga yang ikut dalam tim juga akan repot gitu ya. Takutnya ya. Kalau mereka nggak mau repot ditinggalin ya kan? Iya. Ditinggalin, aduh jangan dong. Nama-namain beban. Udahlah tinggalin aja, udah nggak apa-apa sih, Agus survive kok dia katanya. Takut banget. Habis itu kan yang resiko juga kan di alat ya. Alat, benar. Iya jatuhannya ya kamera kan lumayan juga. Iya, bukan lumayan tuh ya kan. Tapi pernah nggak sih Bang dapat serangan dari satwa liar ini gitu? Entah kamera yang mau direbut, entah kitanya gitu. Alhamdulillah belum. Mudah-mudahan jangan. Aduh, beda banget sama Tika nih. Tika pernah diserang gitu ya. Iya tuh sama primata juga waktu itu tapi di apa sih yang di Langsa? Oh itu monyet ya berarti ya. Monyet ya. Itu dia penasaran mungkin ya sama alat-alat kita gitu kan. Sama Tika juga itu ya. Iya, karena kebetulan pakai baju kuning. Mungkin dia kira pisang deh kayaknya. Jadi sebenarnya kan kondisinya itu kan memang bisa dia sudah berinteraksi ya. Iya. Karena sering kan berinteraksi. Habis itu sering makanan dibuang di situ. Iya gitu itu kan. Ekosistemnya itu udah terganggu, dia jadi manja gitu iya, kan. Benar. Satu isi juga kegiatan yang misalnya kita kasih makanan ke satwa itu sebenarnya salah. Iya nggak boleh. Di situ ada peraturannya juga. Memang kita nggak boleh bawa makanan atau minuman yang dari luar, apalagi minuman berwarna gitu jadi ya. Kan satwa ini jadi terbiasa ya. Iya. Misalnya kayak kita pergi ke jalan-jalan yang ada hutan-hutan kan sering kita lihat ada monyet tuh di Iya, kita ngasih makanan ke mereka. Itu sebenarnya lebih baik jangan gitu, karena sebenarnya hutan itu sudah tersedia gitu. Kecuali memang ada hutan yang sudah rusak ya. Tapi memang kalau misalnya kita membiasakan ya kira dia gitu. Iya, jadinya dia ngemis ya Bang. Iya itu tepat sekali. Jadi memang jadi akhirnya tumbuhnya pengemis. Iya, kayak kalau kita ngemis dalam tanda kutip benar, kayak kita selawah misalnya gitu ya. Oke, jadi memang PR juga sih sebenarnya untuk hal-hal kayak gini. Benar-benar harus kitanya sendiri untuk bisa mengontrol itu ya, seperti yang Bang Agus bilang tadi. Tapi Bang ngomongin soal kamera nih tadi ya kan, karena kalau jatuh lumayan gitu ya. Tapi untuk kamera yang dibutuhkan nih, spek kamera yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan foto yang keren kayak di buku ini ya, yang ya nggak mungkin nih pakai kamera yang ya asal ada kan ya gitu. Ini jadi kamera kayak apa nih Bang kalau yang kayak gini? Misal kayak ya speknya tuh. Kalau kamera itu sebenarnya bagi untuk orang yang mau bisa dokumentasi itu nggak menjadi terlalu gimana sama speknya ya. Kecuali kita memang mau cari kualitas. Tapi kalau misalnya untuk satwa liar, ketika momen tertentu dengan trik tertentu juga bisa. Contoh misalnya ketika kita tahu kawasan yang memang sudah ada spesies tertentu, ya kita tinggal taruh kamera tanpa lensa panjang, tapi kita tinggal kontrol pakai HP. Sekarang kan udah canggih. Iya. Kan tinggal kita lihat dari HP, dia datang deket, klik, bisa. Jadi lensanya juga nggak panjang. Tapi kalau misalnya kita hunting yang kayak kita lakukan ini kan memang kamera lensa panjang. Idealnya itu minimal 400 mm lah dari panjang lensanya itu kan. Jadi memang itu minimal sih kalau menurut saya gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih panjang lebih bagus lagi. Dan lebih berat lagi ya? Nggak juga, kalau sekarang malahan lensa sekarang dan kameranya ringan-ringan. Cuman harganya yang berat. Iya itu dia. Itu yang mau ditanyain. Kisaran harga berapa sih Bang biasanya tuh?
Modal untuk jadi pengamat burung nih ya. Berapa nih? Relatif ya. Kalau sebenarnya kalau untuk pengamat burung itu nggak perlu kamera loh. Ya harusnya, tapi kan kayak Bang Agus kan gitu ya nulis juga nih butuh ini juga ya kan. Kalau ngamatin burung yang paling penting adalah teropong. Ya. Nah, itu yang paling penting. Tapi kalau untuk bisa membuat buku seperti ini, kalau saya sih gunakan yang 600 mili. 600 mili itu yang paling murah sih sebenarnya. 600 mili dengan F-nya itu cuman di masalah 5,6. Jadi fokusnya nggak terlalu fokus ya, nggak terlalu spesifik detail dia gitu. Ya, bokehnya pun juga nggak begitu gimana lah. Tapi kalau untuk buku seperti ini saya pikir cukup dong. Maksudnya bukan cukup lagi, malah bagus gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan produksi tekanan National Geographic jauh. Mungkin beda ya. Nggak apa-apa kan menuju. Ya mudah-mudahan. Tapi memang beda lah. Mereka kan peralatan mereka untuk kamera itu satu lensa aja udah di 200 juta ya. Oleh mereka. Lensa aja tuh ya. Ya kita hanya di 10%, 20% ya. 20% ya. Tapi Bang, sejauh ini belum ada tuh endorse mungkin dari brand-brand tertentu gitu untuk kamera atau juga lensa. Belum ada. Belum ya, karena kan memang sebenarnya Bang Agus bisa dibilang ya udah profesional di bidang ini gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak krunya Nat Geo juga nih ya kan gitu. Belum sampai gitu. Karena memang susah untuk menuju ke situ ya, kecuali bisa insyaallah. Ingat nih podcast hari ini ya Bang. Amin. Iya, kalau tiba-tiba Abang udah berada di situ gitu ya, ingat Tika juga ya Bang. Yang ikut mendoakan gitu. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Tapi kita sebenarnya benar-benar berharap buku-buku kayak gini tuh akan ada terus gitu ya, bisa Bang Agus dan juga tim explore terus sehingga kita yang orang awam gitu ya, yang nunggu buku kayak gini ini benar-benar bisa menikmati satwa-satwa yang ada itu dari buku gitu, dengan tampilan yang memang udah bagus banget. Mudah-mudahan gitu. Karena kan semuanya kita butuh dukungan, siapapun yang bisa mendukung kita, itu mudah-mudahan juga bisa membuat kita intens, minimal semangat kita masih tetap ada gitu. Karena untuk berproses kita bisa seperti ini itu kan nggak 1-2 hari ya. Kadang satu kawasan hutan kita datang nggak ada apa-apa, besoknya rupanya banyak gitu kan. Atau musimnya aja kita di dalam 2 musim berbeda aja udah beda. Beda. Musim penghujan, musim kemarau itu udah ada beda. Karena rantai makanannya juga berbeda pada saat musim tertentu. Jadi itu yang membuat kita intensitas kita semakin sering semakin berpotensi untuk dapat apapun yang kita mau, atau yang aneh-aneh juga. Intinya adalah jangan patah semangat gitu ya. Untuk teman-teman yang memang profesinya kayak gini nih gitu ya. Jadi memang benar-benar harus semangat terus untuk bisa mendapatkan gambar-gambar yang bagus gitu ya, dan juga informasi-informasi untuk biar bisa bagi informasi yang lebih luas ke masyarakat. Gitu. Karena apapun cerita nih, ketika kita sudah bisa meyakinkan wilayah kita itu menarik, makin maju terus. Wisatawan datang gitu ya, wisata kita juga makin maju ya. Wow, luar biasa. Bang Agus, terima kasih banyak sudah hadir di Dapur Medsos lagi. Sama-sama. Ya. Terima kasih Tika. Iya, kita tunggu juga buku-buku lainnya ya, buku-buku baru lainnya ya, yang isinya juga luar biasa tentunya. Mudah-mudahan bisa benar-benar bisa mengedukasi masyarakat lebih luas lagi tentunya. Ya. Amin, mudah-mudahan bisa. Amin. Dan yang pasti jangan lupa untuk terus nonton YouTube-nya Dapur Medsos ya. Jangan lupa untuk subscribe juga, like, comment, share gitu ya. Karena di sini tuh akan banyak sekali informasi menarik, informasi yang edukatif juga gitu ya, untuk bisa kita share ke teman-teman semua. Oke, kalau gitu langsung aja deh, saya Tika Darmawan pamit. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.